Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Theoklistus Nangabela, mahasiswa dari Universitas Negeri Medan dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini saya buat untuk mengikuti pendaftaran beasiswa Data Print periode 2 tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk menelaah sesuatu yang mungkin jarang kita sadari. Sebuah pergeseran yang sedang terjadi di dalam cara generasi kita memandang karir dan kehidupan. Saya bukan mahasiswa dengan segudang prestasi, tidak ada jabatan organisasi yang bisa saya ceritakan, dan juga tidak ada deretan pencapaian yang bisa saya banggakan. Saya hanyalah seorang ketua tingkat biasa yang setiap harinya duduk di tengah rekan-rekan yang sibuk mencantumkan pencapaian demi pencapaian. Dan di tengah ambisi itu, saya mulai bertanya kepada diri saya sendiri, apakah kita sedang membangun diri atau justru sedang menggerus diri? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk mundur sejenak. Kita perlu tahu dari mana budaya ambisi tanpa batas ini berasal. Sejak kecil, kita diajarkan satu ukuran keberhasilan. Raih sebanyak-banyaknya. Nilai yang tinggi, kampus terbaik, atau bahkan karir yang paling bergengsi. Lalu media sosial hadir dan memperparah semuanya. Kita mulai disuguhkan dengan citra kaum muda yang tampak berhasil, produktif, atau bahkan terlihat tidak pernah lelah. Akibatnya, pergeseran orientasi karir kita tidak lagi terbentuk karena pilihan, tetapi karena tuntutan. Ambisi yang muncul itu bukan karena pilihan kita, tetapi karena tuntutan. Tapi semuanya mulai berubah. Kita mulai menyaksikan fenomena yang biasanya kita kenal dengan burnout, yaitu kelelahan mendalam yang lahir dari tekanan yang tak tertahankan. Kita juga mulai mengenal dan menyaksikan fenomena yang biasa disebut dengan quiet quitting, di mana seseorang hanya menjalankan tanggung jawab minimalnya dan tidak lebih dari itu. Ini bukan suatu kemalasan, tetapi sebuah sinyal. Sinyal menjadi petanda bahwa ada yang patah di dalam diri manusia. Ketika ia terus dipacu untuk terus berlari tanpa pernah diizinkan untuk berhenti sejenak. Pergeseran ambisi tanpa batas menuju keseimbangan hidup bisa terjadi karena generasi kita sudah mulai belajar dari luka. Kita tidak hanya bertanya, apa yang bisa saya raih? Tetapi kita mulai bertanya, apakah ini yang sebenarnya saya butuhkan? Apakah ini merupakan bentuk kebutuhan saya saat ini? Tan Malaka dalam Majilok menjelaskan serta mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah menerima sesuatu begitu saja sebelum kita mengujinya terlebih dahulu. Maka, izinkan saya menguji satu hal yang selama ini kita anggap benar. Ambisi yang besar selalu menghasilkan kehidupan yang bermakna. Saya pribadi tidak setuju dengan anggapan itu. Karena menurut saya, pencapaian tanpa disertai kesadaran akan pengenalan kapasitas diri adalah pencapaian yang rapuh. Bagaikan bangunan megah yang dibangun di atas fondasi yang retak. Kita perlu tahu dan juga kita perlu mengenal diri sendiri. Karena kita adalah manusia yang hidup dengan berbagai keterbatasan. Dan kita bukan mesin. Dan menghormati serta menghargai keterbatasan diri kita adalah bentuk kecerdasan yang paling jujur. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Pergeseran ini bisa terjadi, tidak datang dengan sendirinya. Ia harus ditanamkan sejak awal. Oleh karena itu, menurut saya, ruang kelas adalah ruang yang paling tepat untuk itu.
Itulah mengapa saya memilih profesi sebagai calon guru bahasa Indonesia di masa depan nantinya. Bukan karena profesi ini gemilang, tetapi melalui ruang kelas, saya percaya dan saya meyakini ada kesempatan untuk mengajarkan generasi berikutnya betapa pentingnya mengenali diri sendiri melalui bahasa, melalui sastra, atau melalui cara kita bercerita tentang hidup. Ketika seorang guru mampu menanamkan hal tersebut, ia sedang mempersiapkan generasi yang kelak bisa membedakan mana ambisi yang menghidupkan dan yang mana ambisi yang menggerus. Saya, Theoklistus Noambela, mahasiswa tanpa segudang prestasi, tetapi saya datang dengan satu keyakinan yang sampai saat ini saya pegang. Hidup bukan milik mereka yang paling banyak meraih, tetapi milik mereka yang tahu kapan harus berhenti dan mengapa. Karena cukup jika dipilih dengan sadar, ia adalah sebuah keutamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sampai jumpa di video selanjutnya.